Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawita Fatimah. Jadi di sini saya akan menjelaskan trigonometri dasar. Yang pertama ada sudut. Sudut dibagi dua. Yang pertama ada derajat dan yang kedua ada radian. Suatu sudut nilainya dilihat dari arah sederajat, arah putaran derajat. Kalau misalnya putarannya berlawanan arah jarum jam berarti yang nilai positif. Kalau misalnya putarannya searah jarum jam berarti nilainya negatif. Yang kedua ada ukuran sudut. Satu putaran sama dengan 360 derajat, sedangkan kalau misalnya dalam radian satu putaran itu sama dengan 2 kali pi radian. Satu pi itu sama dengan 180 derajat, sedangkan kalau misalkan mengubah derajat ke putaran yaitu satu derajat sama dengan 1/360 derajat putaran. Jika mengubah derajat ke radian yaitu 1 derajat sama dengan 1 derajat per 180 pi radian. Contohnya di sini yaitu 2/3 putaran. Untuk mengubah ke derajat berarti si putaran ini karena satu putaran sama dengan 360 derajat berarti 2/3 dikali 360 yaitu hasilnya 240 derajat. Jika mengubah dari radian ke derajat berarti 3/4 pi radian berarti sama dengan 180 karena pi-nya ini sama dengan 180 derajat, berarti 3/4 dikali 180 sama dengan 130 derajat. Sedangkan mengubah putaran ke dalam radian berarti 2/3 dikali 2 pi karena satu putaran ini sama dengan 2 pi radian, jadi 2/3 dikali 2 pi sama dengan 4/3 pi radian. Jika mengubah derajat ke radian berarti sama dengan 225 plus 180 dikali pi radian sama dengan 5/4 pi radian. Itu sama seperti ini. Langsung soal gitu. Lalu di sini ada satu lingkaran yang lalu membentuk sudut AOB. Sudut AOB dalam hal ini didefinisikan sebagai sudut AOB sama dengan panjang AB per R. Jika panjang AB sama dengan R, maka sudut AOB sama dengan panjang AB per R, yaitu karena jika panjang AB sama dengan R, maka jadi panjang AB per R sama dengan R per R. R per R sama dengan 1 radian. Lalu hubungan satuan derajat dan satuan radian. Jika OA diputar satu putaran, maka busur sama dengan kalian sama dengan 2 pi R. Maka sudut AOB sama dengan panjang AB per R sama dengan 2 pi R per R. Lalu R-nya dihilangkan menjadi 2 pi radian. Lalu di sini ada sudut istimewa yang memberikan informasi tentang nilai-nilai sudut dari sin konstan. Sudut yang diberikan adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Lalu selanjutnya ada rasio trigonometri dasar. Sin sama dengan D per mi. Jadi D di sini, mi di sini, mi itu selalu berhadapan dengan sudut siku-siku dan D itu berhadapan dengan theta, si sudut derajatnya. Kalau cos sama dengan sa per mi dan tan sama dengan D per sa. Lalu di sini ada informasi lagi kalau tan itu sama dengan sin per. Lalu di sini ada menentukan nilai perbandingan trigonometri. Jadi di sini yang pertama ada sudut 45 derajat ya. Sudut 45 derajat ini yang D-nya kita sebut sebagai A, yang sisanya sebagai A, D-nya seminya sebagai A. Lalu jadi misalnya ini kita belum diketahui ya siminya ini berapa. Jadi gimana sih cara cari siminya ini? Untuk mencari siminya kita menggunakan rumus ini. Jadi akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat, atau bisa jadi akar 2 kali akar A kuadrat. Jadi akar sama kuadrat ini bisa dicoret jadinya akar 2 kali A atau A akar 2. Jadi perbandingannya seperti ini.
Lalu untuk mencari sin 45 derajat berarti kan sin 45 ini D per Mi. Nah si D-nya ini satu, D per Mi kan D-nya 1 dan Mi-nya ini akar 2. Lalu bisa dihitung lagi, disederhanakan lagi menjadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Lalu hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, untuk cos 45 derajat ini cos 45 sama dengan 1 per Mi. Jadi salnya ini 1 dan Mi-nya itu akar 2 ya. Akar 2. Lalu bisa disederhanakan menjadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Lalu hasilnya menjadi 1 per 2 akar 2. Sedangkan si tan ini rumusnya D per sa. D-nya ini 1, D-nya 1 dan salnya 1. Jadi tan 45 derajat itu 1 per 1 yaitu hasilnya 1. Lalu di sini ada kuadran dalam trigonometri, relasi sudut ya. Jadi di sini ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Untuk kuadran 1 ini relasinya yaitu 90 derajat sampai tidak terbatas. Jadi semuanya positif, untuk sin konstan semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 itu relasinya ada 90 derajat cos theta dan relasi 180 derajat min theta. Dan untuk yang positif di kuadran 2 ini hanya sin dan cosec. Lalu ada kuadran 3 dan kuadran 3 ini untuk relasi 270 derajat min theta dan relasi 180 derajat cos theta. Untuk yang plusnya di kuadran 3 ini hanya tan dan kotan. Dan di kuadran 4 ada relasi 360 derajat min theta dan relasi 270 derajat cos theta. Untuk di kuadran 4 ini yang plusnya itu hanya cos dan sec. Lalu di sini ada relasi 90 derajat dan 270 derajat. Kalau misalnya sin menjadi cos dan tan menjadi kotan, cosec menjadi sec. Sedangkan relasi 180 derajat dan 360 derajat itu tidak ada perubahan. Jadi sin jadi sin, cos jadi cos, tan jadi tan, jadi tidak ada perubahan. Dan sedangkan relasi sudut negatif itu sin min theta menjadi min sin theta. Sedangkan cos min theta menjadi cos theta dan tan min theta menjadi min tan theta, cosec min theta menjadi min cosec theta, sec min theta menjadi sec theta. Sedangkan ini relasi sudut yang lebih dari 360 derajat, rumusnya adalah sin dikali berapa putaran dikali 360 derajat. Ini jumlah putaran dikali 360 derajat ditambah sisa dari sudut yang tadi dikaliin. Nah, jadi ini cos menjadi sin, cos menjadi cos, tan menjadi tan. Lagi. Lalu di sini ada aplikasi rasio trigonometri, yaitu seorang pengamat melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 25 derajat. Jika jarak antara pengamat dan pohon yang dilihat ada 50 meter, sedangkan sin 25 derajat sama dengan 0,423, cos 25 derajat sama dengan 0,906 dan tan sama dengan 0,466, maka tinggi pohon tersebut adalah. Lalu di sini sudut 25 derajatnya, di sini depannya, jadi tingginya ini sudut depan, lalu sampingnya ini yang di sini yang akan miring yang di sini. Lalu tan 25 derajat sama dengan D per sa kan tulisnya. Jadi tan 25 derajat itu sama dengan 0,466 dan sedangkan si depannya ini adalah T dan sa-nya adalah 50 meter, maka T sama dengan 0,466 dikali 50. Jadi T-nya hasilnya sama dengan 23,3 meter.
Lalu selanjutnya ada soal nomor 2. Dari atas menara, Satria melihat titik L di atas tanah datar dengan sudut operasi 35 derajat. Lalu di sini gambar dari soalnya, jika tinggi teropong atau T Satria 60 meter di atas permukaan tanah datar serta sin 55 derajat sama dengan 0,819, cos 55 derajat sama dengan 0,574, dan tan 55 derajat sama dengan 1,428. Jadi jawabannya adalah jarak antara titik L dengan kaki menara sama dengan X. Tan 55 derajat sama dengan X per 60. X nya sama dengan 1,428 dikali 60. Jadi hasilnya X nya yaitu atau jarak antara titik L dengan kaki menara adalah 85,68 meter.